Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada mata kuliah dasar-dasar akuntansi untuk pertemuan ke-13, yaitu neraca lajur atau kertas kerja dan laporan keuangan perusahaan dagang. Nah, siklus akuntansi kita ingat kembali ya, yang awalnya dimulai dari transaksi, kemudian kita catat ke jurnal atau jurnal umum, jurnal khusus, kemudian kita posting ke buku besar baik utama dan pembantu khususnya untuk mencatat utang piutang, kemudian ke neraca saldo, kita rekap saldo dari buku besar ke neraca saldo, lalu pada akhir bulan atau akhir tahun kita adakan jurnal penyesuaian. Kemarin kita sudah kerjakan jurnal penyesuaian. Nah, pertemuan ini kita akan lanjut untuk membuat laporan keuangan. Nah, untuk membuat laporan keuangan ini kita gunakan kertas kerja untuk mempermudah. Sebenarnya kertas kerja ini tidak wajib, tapi karena memang fungsinya itu untuk mempermudah membuat laporan keuangan, maka kita mulai dari sini ya. Nah, ini adalah pengertian dari neraca lajur atau worksheet atau kertas kerja. Nah, kertas kerja ini untuk mengumpulkan data ya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Jadi sebagai draft pendahuluan laporan dan analisis yang perlu disiapkan. Jadi sifatnya tidak wajib karena berupa draft. Nah, kegunaan neraca lajur ini untuk mengurangi kesalahan atau kelupaan, memudahkan pengecekan penjumlahan, dan memungkinkan data tersusun dalam aturan logis akuntansi. Itu. Nah, tahapan menyusun neraca lajur nanti ada kolom untuk neraca saldo, ada kolom untuk penyesuaian, ada kolom untuk neraca saldo setelah penyesuaian, berarti ini disesuaikan dengan ini kurangi ini atau ini tambah ini, nanti jadinya ini neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian dari sini kita bisa buat laporan laba rugi, kolom laba rugi, dan kolom neraca. Nanti untuk membuat laporan keuangan pakai kedua kolom ini. Nah, ini formatnya tadi ya, ada nama akun, daftar saldo. Daftar saldo itu dari neraca saldonya itu, kemudian penyesuaiannya, kemarin kita sudah kerjakan penyesuaian, tinggal dimasukkan saja ke sini. Kemudian kita neraca saldo setelah penyesuaian kita jumlahkan yang dari sini ke sini, ini dikurangi sini. Nah, jadinya kan jawabannya di sini neraca saldo setelah penyesuaian. Baru kita pilah-pilah ke kolom laba rugi atau ke neraca. Nah, ini adalah neraca lajur untuk pendekatan ikhtisar laba rugi. Nah, tahap 1 masukkan neraca saldo. Nah, ini neraca saldo dapat dari buku besar atau neraca saldo. Kemudian neraca saldo ini berasal dari pemindahan saldo-saldo akun di buku besar ya. Lalu tahap kedua memasukkan penyesuaian. Kemarin sudah kita masukkan juga jurnal penyesuaian yang ini sudah kita buat ya. Nah, hasilnya ini kita masukkan ke kolom penyesuaian seperti ini ya. Nah, muncul akun baru karena kan sebelumnya tidak ada ya. Setelah kita ada penyesuaian muncul akun baru, kita tulis ya yang baru ini di sini, kita sesuaikan dengan jumlahnya debit kredit, termasuk ini ikhtisar laba rugi ya, ada yang di debit, ada yang di kredit. Nah, ini namanya pendekatan ikhtisar laba rugi seperti ini. Sebentar, kemudian tahap 3 yaitu menghitung antara neraca saldo dan penyesuaian. Nah, setelah selesai neraca saldo dan penyesuaian, kita hitung selisihnya ya. Kalau ini kan masih tetap ya, ini kita lanjutkan saja ke sini, ke kolom yang sesuai ya, kolom normal yaitu debit. Nah, baru kemudian ini nih persediaan barang dagang ya, debit kredit, debit kredit, jadinya debit 3 juta ini ya. Yang ini sudah kita hilangkan, muncul yang persediaan barang dagang yang baru yaitu 3 juta. Dijumlahkan sama ya, debit tambah debit kredit sama dengan ini 3 juta di kolom debit. Nah, begitu juga yang di bawahnya kita sesuaikan ya, dikurangi lah ya. Ini juga utang. Nah, ini semuanya kita sesuaikan. Nah, ini
Ini juga kita tulis keduanya di sini ya. Untuk yang ikhtisar laba rugi kita lanjutkan di sini. Itu. Nah, kemudian hasilnya ini sama, balance. Karena kan neraca ya, neraca saldo balance. Kemudian berikutnya adalah kita masukkan mana yang di kolom laba rugi ya. Jadi kolom laba rugi kita masukkan yang merah ini nih. Ya, kecuali yang hitam ini ya, yang merah ini. Mulai dari nomor akun 4 penjualan. Ini ke bawah, kemudian ada beban juga. Ada pembelian, beban, ikhtisar laba rugi kita masukkan keduanya di sini. Nih, beban-beban. Nah, ini akumulasi utang nanti masuknya ke neraca. Nah, untuk laba rugi ini kan yang ini kolom kredit ini kan dari ini ya, penjualan ini ya. Ini lebih besar daripada debit, kolom debitnya. Berarti ini nanti laba. Ini tandanya laba ya. Laba 5.100.000. Kemudian ini yang neraca. Neraca berarti yang ini ya, saya merah ini ya. Ini kita masukkan ke kolom neraca. Nah, yang dari kolom 1, 2, 3. Tuh, ini 1, 2. Nah, untuk jumlah ya, selisih antara debit kredit ini juga 5.100.000 di kolom neraca. Sama dengan yang di kolom laba rugi 5.100.000. Berarti ini pekerjaannya sudah benar. Itu. Nah, ini gunanya neraca lajur. Nah, ini ada neraca lajur pendekatan HPP. Kalau tadi kan ikhtisar laba rugi, ini HPP. Nah, bedanya apa? Nah, bedanya adalah ini nih. Kalau HPP kan itu ya, kemarin kita HPP itu untuk penyesuaiannya pembelian, retur pembeli, yang pembelian di awalnya ini debit, pembelian kita kreditkan ya, dikreditkan, kemudian sama persediaan barang dagang yang awalnya debit juga kita kreditkan. Nah, kita ke teorinya dulu seperti ini untuk mempermudah. Ini ya, persediaan barang dagang awal, pembelian, beban angkut pembelian. Kalau tadi kan nggak ada bebanannya, nggak ada, cuma ini ya, persediaan barang dagang awal, pembelian itu kita kreditkan. Nah, debitnya adalah HPP sejumlah ini tambah ini. Kalau yang ini potongan pembelian, retur pembelian, persediaan barang dagang akhir yang awalnya dikredit kita debitkan. Lawannya kreditnya adalah HPP ini ya, sejumlah ini, jumlah ini. Jadi kalau kita kembali ke sini, ke sini, yang ini saya play lagi. Oh, ini ya, persediaan barang dagang yang awal, kemudian pembelian ya, persediaan barang dagang awal, pembelian kita kreditkan yang saya beri warna hijau ini. Nah, kemudian HPP-nya adalah jumlah dari 7.500.000 ditambah 15.050.000 ini sama dengan 22.550.000. Kemudian yang persediaan barang dagang akhir dengan ini apa? Retur pembelian, potongan pembelian kita debitkan, yang awalnya dikredit kita debitkan. Ya, kalau kita jumlah HPP-nya menjadi 3.300.000. Nah, kemudian ini kita selisihkan dapatnya 19.250.000. Itu. Jadi kalau ikhtisar laba rugi tadi kan kita tulis terus ya, nggak kita selisihkan, tapi kalau untuk HPP kita selisihkan. Itu perbedaannya. Baik, kemudian laporan keuangan. Laporan keuangan itu sama dengan perusahaan jasa. Perusahaan dagang punya laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, yang pertama kita buat dulu laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini untuk memberikan informasi hasil operasi perusahaan yang mencakup pendapatan dan beban untuk menilai prestasi perusahaan. Nah, contohnya seperti ini. Laporan laba rugi ini diperoleh dari penjualan bersih ya, dikurangi
dikurangi laba kotor, dapatnya kan laba. Nah, laba kotor ini maksudnya penjualan bersih dikurangi HPP, dapatnya kan laba kotor. Nah, HPP ini dapatnya dari mana? HPP ini dapatnya dari yang kemarin sudah saya sampaikan juga pada pertemuan sebelumnya, persediaan barang dagangan yang awal, ya, stok awal, ditambah pembelian bersih, pembelian ya stok yang awal di gudang tambah kita beli berapa pembelian bersih, dapatnya ini sama dengan barang yang tersedia untuk dijual. Nah, ini yang kita jual nih, yang akan kita jual. Kemudian di akhir periode tinggal 3 juta. Ini adalah persediaan barang dagangan akhir. Sehingga harga pokok penjualannya adalah ini 19.250 ini. Jadi, penjualan bersih dikurangi HPP, harga pokok penjualan, itu dapatnya laba kotor, masih laba kotor. Kenapa masih laba kotor? Karena belum dikurangi dengan beban-beban. Nah, kalau sudah dikurangi dengan beban-beban, namanya laba bersih. Ini laba bersih. Ingat ya, untuk bahkan untuk mencari penjualan bersih pun masih dikurangi retur dan potongan. Bahkan untuk mencari pembelian bersih pun juga ini ya, pembelian kurangi retur, kurangi potongan. Ini pembelian kurangi retur, kurangi potongan, dapatnya pembelian bersih. Seperti itu. Ini penjualan bersih dikurangi HPP, dapatnya laba kotor. HPP caranya dapat dari PBD awal ditambah pembelian bersih sama dengan barang yang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir, dapatnya HPP. Itu untuk laporan laba rugi. Nah, selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal. Ini untuk mengetahui pertambahan atau pengurangan modal. Nah, jadi modal awal waktu itu kan awalnya misalnya 1 Januari atau 1 Desember itu kan 50 juta. Nah, kemarin barusan ada laba 5.100.000. Oke lah, kita ada penambahan laba, tapi jangan lupa prefer atau untuk pengambilan pribadi dari si pemilik ada 150, sehingga penambahan modalnya tinggal segini. Nah, modal akhirnya adalah modal awal ditambah penambahan modal ini. Kemudian laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan disebut juga dengan neraca, ya, untuk menggambarkan kondisi harta, utang, modal, ya, dalam posisi debit kredit yang seimbang. Jadi untuk memudahkan pemilik modal mengetahui posisi keuangan terutama yang berhubungan dengan kondisi modal di perusahaan. Seperti ini ya. Jadi bedakan di aset itu yang di kiri, kemudian yang di kanan tuh pasiva atau utang dan modal. Kalau yang aset itu ada aset lancar, aset tetap, ini, kemudian yang kanan ada utang, ini, kemudian ini modal. Modalnya yang modal akhir ya, yang tadi sudah dikerjakan di laporan perubahan modal. Ya. Sehingga hasil akhir di kiri dan kanan selalu balance atau seimbang. Total aset sama dengan utang dan modal. Terima kasih. Nanti silahkan dicoba ya. Sebenarnya soalnya dan jawabannya tuh sama. Nanti bisa dicoba langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.